Baik, sebenarnya dalam doa iftitah ini kontroversinya adalah di redaksi sebenarnya. Jadi ada yang tidak sepakat dengan redaksi yang kita baca. Kita baca itu kan bisa begini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu biasa yang kita baca. Itu sebenarnya kita di redaksinya itu kita digugat oleh sebagian para ustadz ya minhum yang memang usil lah, kalau saya katakan begitu. Di mereka itu usil, orang yang ibadah yang selalu dikomentari, orang yang melakukan ibadah yang selalu mereka kritisi. Sementara orang yang berbuat maksiat mereka tidak pernah kritisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahama, amin. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Ramadan, yang pada kesempatan kali ini kita mengkaji kitab Mabadi'u Ahli Sunnati wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah ini adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Ma hukmu qiraatil iftitahi fi sholati? Apa hukum membaca doa iftitah di dalam salat itu? Qala Syekhul Qulyubi fi hasyatihi, Syekh pengarang kitab Al-Qulyubi berkata di dalam hasyahnya, wa yusannu ba'da taharrumi li fardin aw naflin du'aul iftitahi. Disunnahkan, dianjurkan setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baik salat fardhu atau salat sunnah, itu dianjurkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ini, nahu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu adalah contoh redaksi doa iftitah. Kenapa disunahkan? Lil ittiba'i fi dzalika, karena ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca doa iftitah. Makanya kita juga dianjurkan, disunahkan untuk membaca doa iftitah. Tapi dalam doa iftitah ini, meskipun dilakukan Nabi, dibaca Nabi, hukumnya sunnah. Tidak sama seperti Fatihah. Bacaan salat ini kan banyak. Fatihah, ayat Al-Quran. Untuk Fatihah hukumnya wajib. Namun untuk bacaan doa iftitah ini sunnah. Sama-sama dilakukan Nabi. Tetapi dalam masalah doa iftitah itu cuma sampai kepada hukum sunnah. Walhasil anna du'a al-iftitahi innama yusannu bi syuruti khamsatin. Kesimpulannya, kita sudah sepakat bahwa doa iftitah itu min sunanis sholah, bagian daripada suatu yang disunahkan dalam sholat,
dan memiliki pahala sebagai penyempurna daripada pahala-pahala sholat. Ternyata ada syaratnya. Jadi ada beberapa kondisi yang kemudian kita tidak dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Hanya ketika kita berada di situasi memenuhi 5 syarat ini, baru dianjurkan baca doa iftitah. Apa saja? Ayyakuna fi ghairi sholatil janazati. Yang pertama, sholat yang kita lakukan bukan sholat jenazah. Artinya, apabila sholat yang kita lakukan adalah sholat jenazah, tidak perlu dan tidak dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Tidak dianjurkan. Gitu. Yang kedua, wa alla yakhafal waqta wa alla yakhafa fauta waqtil ada. Yang kedua, tidak ada kekhawatiran bagi musolli akan habisnya waktu. Artinya, kalau seseorang sholat pada posisi waktu sudah mepet, waktu sudah hampir habis, maka itu sudah tidak dianjurkan lagi untuk baca doa iftitah. Ya contohnya misalkan orang yang tertidur, lalu kemudian bangun-bangun sudah waktu mau hampir habis, maka situasi seperti itu, waktu sudah mepet, tidak perlu lagi dan tidak dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Langsung saja baca surah Al-Fatihah. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yakhafal ma'mumu fauta ba'dil Fatihati. Syarat yang kedua, ini posisi makmum, ini yang banyak. Makmum tidak khawatir untuk kemudian dia bisa menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Artinya begini, kalau menjadi makmum, ini kan dia dibatasi oleh imam. Kenapa? Karena ada satu kewajiban mutaba'ah. Ada satu kewajiban harus mengikuti imam. Berarti makmum itu tidak memiliki waktu yang bebas untuk dirinya. Waktunya terbatas bagi makmum. Ketika imam berpindah, maka makmum harus mutaba'ah. Maka makmum ketika menjadi makmum, dia dibatasi oleh waktunya dibatasi oleh imam. Apabila ada kekhawatiran, apabila dia membaca doa iftitah, Fatihahnya tidak bisa dia sempurnakan, maka dia tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Dan ini kasus ini banyak kasus ini. Baik karena makmum yang sudah telat, makmum yang baru masuk, imam sudah baca surah, sudah selesai baca Fatihah. Intinya, apabila makmum itu khawatir, bila dia membaca doa iftitah, maka Fatihahnya tidak bisa sempurna, maka dia tidak lagi dianjurkan membaca doa iftitah. Kenapa tadi tidak dianjurkan? Karena perbandingannya mendahulukan bacaan Fatihah. Karena Fatihah itu wajib, Fatihah itu rukun sholat, sedangkan doa iftitah ini sunanis sholat saja, sunahnya sholat. Maka ketika ada pilihan antara Fatihah dan doa iftitah, maka harus mendahulukan Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah wajib, iftitah sunnah. Jadi bagi makmum, apalagi sekarang Ramadan ini biasanya kan musim sholat agak cepat biasanya tapi biasa yang dulu, sekarang mungkin enggak. Jadi misalkan tarawih agak cepat, kemudian di situ makmum masuk, dia diperkirakan kalau baca doa iftitah dia tidak akan sempat baca Fatihah. Kenapa? Karena imamnya surah yang dibaca pendek-pendek. Yasin, Allahu Akbar gitu. Maka ketika seperti itu, dia tidak lagi dianjurkan untuk baca doa iftitah. Kemudian syarat yang berikutnya, wa alla yudrikal imama fi ghairil qiyami. Falau adrakahu fil i'tidal lam yaftatih kama fi syahri ramli.
Syarat yang keempat adalah makmum tidak mendapati imam di selain berdiri. Artinya begini, berarti makmumnya telat. Makmumnya telat, ketika makmum masuk kepada sholat, imam sudah berada di ruku, imam sudah berada di sujud, imam sudah berada di i'tidal, imam sudah berada di duduk. Kalau sudah seperti itu, tidak lagi perlu membaca doa iftitah. Tidak lagi disunahkan membaca doa iftitah. Langsung kepada posisi imam dia berada. Yang terakhir, wa alla yusyri'al musalli mutlaqan fit ta'awudhi awil qiraati. Syarat yang terakhir, dianjurkan membaca doa iftitah ketika orang yang sholat, baik dia imam atau makmum, belum membaca ta'awud, belum membaca fatihah. Kalau sudah membaca ta'awud, tidak boleh kembali kepada iftitah. Kalau sudah mengawali baca fatihah, tidak boleh lagi membaca doa iftitah. Bahkan apabila dia sudah baca fatihah, lalu kemudian dia ingat, loh, saya kok baca fatihah belum baca iftitah. Lalu kemudian dia berhenti baca fatihah, lalu kemudian baca doa iftitah, itu batal sholatnya. Kenapa? Karena dia menggagalkan pekerjaan wajib, yaitu membaca fatihah, karena untuk melakukan pekerjaan sunnah, bacaan sunnah, yaitu doa iftitah. Itu tidak boleh. Tidak boleh menggagalkan pekerjaan wajib disebabkan pekerjaan sunnah. Tidak boleh menggagalkan bacaan wajib disebabkan mau melakukan bacaan sunnah. Tidak boleh. Jadi syarat yang terakhir ini, dia belum memulai bacaan ta'awudz, a'udzubillah, dan juga belum memulai bacaan bismillah. Kalau sudah memulai itu, maka dia tidak lagi disunahkan untuk membaca doa iftitah. Itu adalah 5 syarat, di mana apabila 5 syarat ini terpenuhi, maka kita dianjurkan membaca doa iftitah. 5 syarat itu, pertama, sholat yang dilakukan bukan sholat jenazah. Berarti kalau sholat jenazah, tidak dianjurkan baca doa iftitah. Yang kedua, tidak khawatir waktu akan habis. Berarti kalau khawatir waktu akan habis, maka tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Yang ketiga, dia tidak khawatir, makmum tidak khawatir bahwa dia nanti tidak bisa menyempurnakan bacaan fatihahnya. Berarti bagi makmum yang khawatir untuk kemudian dia tidak bisa menyempurnakan bacaan fatihahnya, tidak perlu lagi membaca doa iftitah. Yang keempat, bagi makmum yang mendapati imam sudah berada di posisi selain berdiri, maka juga tidak perlu baca iftitah. Yang terakhir, belum memulai bacaan a'udzu atau bismillah. Kalau sudah memulai itu, maka tidak lagi dianjurkan membaca doa iftitah. Di dalam doa iftitah ini kontroversinya adalah di redaksi sebenarnya. Jadi ada yang tidak sepakat dengan redaksi yang kita baca. Kita baca itu kan bisa begini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu biasa yang kita baca. Itu sebenarnya kita di redaksinya itu kita digugat oleh sebagian para ustadz ya minhum yang memang usil lah, kalau saya katakan begitu. Di mereka itu usil. Orang yang ibadah yang selalu dikomentari, orang yang melakukan ibadah yang selalu mereka kritisi. Sementara orang yang berbuat maksiat, mereka tidak pernah kritisi. Mereka tidak pernah usil. Nah, di antara yang diusili mereka itu adalah redaksi ini. Redaksinya sebenarnya. Oh, redaksinya tidak begitu. Nah, gitu. Padahal doa iftitah ini tidak harus ini. Tidak harus ini. Jadi sama dengan kunut. Kunut ya.
Kunut itu apa? Kunut itu adalah mayah tamilus sana wa du'a. Suatu bacaan yang di dalamnya mengandung sana pujian kepada Allah dan doa kepada Allah. Pakai redaksi apa saja, yang penting di dalamnya terkandung pujian kepada Allah dan memohon kepada Allah, itu sudah kunut. Contoh misalkan ya Ghaffar ighfir lana, itu kunut, bisa dijadikan bacaan kunut. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Itu sudah bisa dikatakan, bisa dijadikan bacaan kunut. Sudah memenuhi. Artinya tidak khusus lafal yang redaksinya dari Rasulullah. Memang yang paling sempurna itu adalah redaksi yang dari Rasulullah. Sama di ini, sama di dalam bacaan doa iftitah. Dalam bacaan doa iftitah itu tidak harus ini. Tidak harus doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah. Bahkan dalam keterangan lain itu boleh kita itu misalkan bacaan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu boleh. Baca doa iftitah tapi redaksinya itu boleh. Kemudian misalkan pakai Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila, itu juga boleh dijadikan redaksi bacaan doa iftitah. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataaya ila akhiri, itu juga boleh. Bahkan di sini dianjurkan yang paling baik itu adalah mengijma'kan, mengumpulkan semuanya dibaca dengan catatan dia sholat sendiri. Muntadi imam tidak dianjurkan, dimakruhkan. Ketika dia sholat sendiri, redaksi bacaan doa iftitah itu dianjurkan semua untuk dibaca. Mulai dari kabira walhamdulillah katsira sampai yang tadi, sampai yang subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, itu dianjurkan. Cuma yang kita, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya cuma pakai kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu redaksi yang biasa kita pakai dan itu sudah sesuai dan sangat sah. Tidak usah khawatir atas komentar mereka, kritisi mereka karena usil saja. Allahu a'lam bishawab.